Shalom anak-anak. Lah Semarin, Ya. senang ya kita bisa beribadah lagi hari ini. Betul Ose, kita senang sekali. Anak-anak, mari kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar, besar. Anak-anak, sebelum beribadah, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami ingin bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat bernyanyi dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kalau tadi kita sudah bernyanyi, Tuhan yang mengasihi kita ada di tengah kita. Tuhan yang selalu mendampingi kita, Tuhan yang selalu menemani kita. Makanya kita tidak perlu takut anak-anak. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Pakai gerakan ya anak-anak. Yuk. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
Anak-anak, Tuhan telah memberikan berkat kepada setiap kita, berkat yang baru setiap hari. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Sambil bertepuk tangan ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah memakai mulut kita, tangan kita untuk memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita nih. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami sudah boleh bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah di antara kalian yang melihat ikan yang besar sedang membuka mulutnya? Ya, sekarang kita bisa melihat melalui televisi, film, atau juga bahkan dari HP kita, seperti gambar berikut ini. Bagaimana kalian melihatnya? Wah, mungkin perasaannya biasa saja ya. Tapi bagaimana kalau kalian melihat gambar yang berikut ini? Bagaimana perasaan kalian? Mungkin ada di antara kalian yang punya perasaan seperti Lose Marta ya. Aduh, Lose ngelihatnya serem-serem gitu ya. Wah, sambil berpikir, jangan-jangan ini orang dimakan, ditelan oleh ikan besar itu ya. Ya. Yuk, kita sekarang baca Alkitab kita ya.
Hari ini kita akan membaca 3 ayat, yaitu dari Yunus pasal 1 ayat 17 sampai dengan Yunus pasal 2 ayat 2. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Anak-anak, kita bisa tahu bahwa Yunus ditelan oleh ikan itu atas penentuan Tuhan. Kita harus percaya. Ya, karena Tuhanlah yang memerintahkan ikan itu ya untuk menelan Yunus. Kita harus percaya dari bacaan tadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup memerintahkan semua yang ada di dalam bumi ini untuk mentaati perintah Tuhan. Berapa lama Yunus berada di dalam perut ikan? Ada yang masih ingat? Ya, 3 hari 3 malam lamanya. Wah, bagaimana menurut kalian Yunus di dalam sana? Wah, pastinya lo sepikir ya, itu gelap. Dan baunya itu ya pasti tidak enak. Adakah di antara kalian yang pernah diajak atau ikut orang tua ke pasar ikan? Bagaimana baunya? Lo pernah ya pergi ke pasar ikan, baunya kurang enak ya, amis. Bagaimana dengan Yunus? Wah, Yunus merasa susah hati ya. Dan lo yakin Yunus pasti merasa takut. Wah, Yunus yang menyadari bahwa semua itu karena kesalahannya sendiri. Ya, Yunus salah karena Yunus tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, tetapi Yunus malah sesuka hatinya. Dia pergi ke Tarsis. Wah, Yunus pun cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Yunus berbicara kepada Tuhan. Anak-anak, di sini kita harus belajar taat kepada Tuhan. Di sini juga kita belajar harus saat takut, saat khawatir, saat sedih, kita harus berbicara kepada Tuhan. Ada yang tahu, masih ingat bagaimana kita caranya berbicara kepada Tuhan? Ingat lagu tadi? Berdoa, bicara pada Tuhan. Ya, melalui berdoa kita bisa berbicara kepada Tuhan. Ingat ya anak-anak, saat kita merasa takut, kita harus berdoa kepada Tuhan. Juga dari Yunus kita harus belajar taat. Kalian yang masih kecil-kecil harus nurut kepada orang tua. Misal nih kalian sedang seru main games, lalu orang tua menyuruh kalian untuk berhenti. Mereka tahu kalian main game sudah lama. Orang tua menyuruh kalian untuk belajar. Kalian harus nurut. Kalian gak boleh sesuka hati kalian main game terus ya. Karena orang tua kalian mengetahui yang lebih baik untuk kalian. Kalau kalian sesuka hati kalian main games terus, bisa-bisa nanti kalian gak naik kelas. Apalagi ini sekarang sudah menjelang kenaikan kelas ya. Nah anak-anak, ingat, saat kita takut, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Ingat Yunus pun percaya kalau Tuhan pasti mendengarkan doa. Begitu juga dengan kita semua. Kalau kita takut, kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan selalu mendengarkan doa setiap kita. Dan bila doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah
berdoa. Ingat ya, bila doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Kalimat terakhir merupakan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Mudah kan? Kita ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita berbicara kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami. Tuhan, kami juga mengerti melalui firman tadi bahwa saat kami susah hati, saat kami sedih, ataupun saat kami takut, kami harus berbicara kepada Tuhan. Kami harus berdoa kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang selalu mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.